Salam sejahtera untuk kita semua. Pelajaran Sekolah Sahabat dengan tema utama Misi Allah, Misi Saya. Pelajaran ke-6, Motivasi dan Persiapan untuk Misi. Kamis, 9 November, sebuah gambaran dari gereja mula-mula. Bacalah Kisah Para Rasul 2 ayat 41-47. Gambaran apakah dari gereja mula-mula yang dinyatakan dalam ayat-ayat ini? Kisah Para Rasul 2 berakhir dengan sebuah gambaran yang indah tentang keadaan gereja mula-mula. Kisah Para Rasul 2 ayat 41 menyatakan bahwa mereka yang dibaptiskan ditambahkan kepada mereka. Ketika kita membaca hal ini, bisa saja kita berkata bahwa ada seorang yang menghitung dan menambahkan jumlah dari orang-orang yang baru percaya kepada kelompok orang percaya yang sudah ada sebelumnya, sehingga mencapai satu jumlah keanggotaan yang baru dari kelompok tersebut. Tetapi ini adalah satu pemahaman yang dangkal. Hal yang tersembunyi dalam teks ini adalah gagasan bahwa orang-orang percaya yang baru dibaptiskan ini menjadi bagian dari kelompok yang setara. Sementara itu, fungsi utama dari gereja mula-mula adalah pemuridan. Ketika anggota baru ditambahkan, mereka dimuridkan dalam 3 cara. Pertama, mereka terus-menerus diajar melalui doktrin dan persekutuan dari para rasul. Kata doktrin dan persekutuan dalam teks Kitab Para Rasul secara literal berarti instruksi dan persekutuan. Khotbah dari para rasul menentang kepercayaan-kepercayaan yang tidak benar dan di saat yang sama menawarkan penjelasan-penjelasan yang baru dibandingkan dengan apa yang sudah dilihat dan dialami oleh orang-orang itu. Tetapi, hal tersebut tidak mengajarkan kepada mereka bagaimana menghidupkan kebenaran yang baru tersebut dalam hidup mereka. Sebaliknya, aplikasi dari kebenaran bagi kehidupan seseorang terjadi dalam hubungan satu sama lain dalam kelompok persekutuan di mana dia berada. Orang-orang yang baru percaya ini dimuridkan secara seksama dan sungguh-sungguh melalui pengajaran secara langsung dan juga melalui partisipasi dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan orang-orang percaya yang lainnya. Semua ini berada di bawah pengawasan dan kepemimpinan dari para rasul yang sudah berakar dan dewasa secara rohani. Adalah merupakan sebuah khotbah yang buruk bila hanya menyampaikan kepada orang-orang apa yang harus dilakukan, tetapi tidak memberitahukan bagaimana melakukan hal tersebut. Tetapi, walaupun seseorang membaca bagaimana mencatat atau mendengar khotbah-khotbah yang menjelaskan bagaimana melakukan segala sesuatu, tidak ada penggantinya selain melihat orang-orang ini dan menginstruksikan kepada pengikutnya untuk meniru dirinya sebagaimana dia meniru Yesus. Ketika seseorang bisa melihat Anda dan realitas pengalaman Anda dengan Kristus, itu akan memberikan pengaruh kepada mereka. Tantangan, pikirkan tentang seseorang dalam hidup Anda yang Anda harapkan dia adalah seorang Kristen. Doakan dia setiap hari supaya dia bisa mendapatkan sebuah pengalaman pribadi dengan Yesus. Tantangan lebih besar, siapakah yang sedang Anda muridkan dan tuntun ke dalam hubungan dengan Yesus? Carilah cara-cara untuk membawa dia ke dalam persekutuan dengan orang-orang percaya yang lainnya. Pelajaran yang bisa kita dapatkan pada saat ini. Di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 47 bagian B di sana dikatakan, dan mereka disukai semua orang, dan tiap hari Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Saudaraku, mari kita belajar dari pengalaman gereja mula-mula. Gereja mula-mula saat itu dimulai dari suatu tempat di Yerusalem. Jemaat mula-mula ini berkumpul dan mereka mengadakan persekutuan di Bait Tuhan. Dan bagaimana dengan cara hidup mereka? Cara hidup jemaat mula-mula itu begitu luar biasa, karena mereka menunjukkan kualitas hidup yang berbeda, sekalipun berada di tengah situasi dan tekanan yang tidak baik, dan penuh dengan tantangan-tantangan kehidupan, sehingga keberadaan mereka benar-benar menjadi kesaksian. Sana dikatakan mereka disukai semua orang. Pertanyaannya adalah mengapa mereka disukai semua orang? Karena jemaat mula-mula ini menjadikan kasih sebagai pola hidup setiap hari. Mereka senantiasa sehati sepikir dan sangat peka terhadap kebutuhan-kebutuhan orang lain. Dan mereka memiliki prinsip, segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama, dan selalu ada dari mereka yang menjual harta mereka, lalu membagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Dan hal yang paling menonjol dari jemaat mula-mula adalah mereka hidup dalam persekutuan yang kuat dan memiliki rasa haus dan lapar akan firman Tuhan. Mempelajari, mengaplikasikan dan menghidupkan akan firman Tuhan di dalam kehidupan masing-masing. Dan umat-umat Allah di dalam gereja mula-mula ini memiliki kepekaan terhadap kebutuhan orang lain. Dan ini sangat bertentangan bila dibandingkan dengan keadaan manusia di zaman sekarang ini yang cenderung bersikap egois, hanya mau mementingkan akan diri sendiri, dan kasih kebanyakan orang sudah menjadi dingin. Dan selanjutnya ialah fungsi utama dari gereja mula-mula adalah pemuridan. Ketika anggota baru ditambahkan, mereka dimuridkan dengan cara mereka terus-menerus diajar melalui doktrin dan persekutuan dari para rasul.
orang-orang yang baru bergabung bersama-sama dengan kumpulan umat-umat di dalam gereja yang mula-mula ini dimuridkan secara seksama dan sungguh-sungguh melalui pengajaran secara langsung dan juga melalui partisipasi dalam kehidupan mereka sehari-hari dengan orang-orang percaya lainnya. Dan pada akhirnya mereka diajarkan untuk terus ada persekutuan dengan Kristus. Pola hidup jemaat gereja mula-mula ini seperti sebuah tamparan keras bagi kita pada saat ini, yang suka membeda-bedakan satu dengan yang lain, sesuai dengan gelar yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, atau apapun itu. Dan seolah-olah sengaja menutup mata terhadap saudara seiman yang membutuhkan pertolongan kita. Itulah sebabnya pada saat ini kita diingatkan kembali melalui kehidupan gereja mula-mula untuk kita mengenakan kasih di dalam kehidupan kita. Bagaimana saudara dan saya menjadi saksi Kristus di tengah-tengah dunia ini bila kita tidak mempunyai kasih? Sebab orang lain menilai kita bukan dari apa yang kita ucapkan atau teori yang kita sampaikan tentang firman Tuhan, tetapi dari apa yang telah kita perbuat, kita tunjukkan kepada sesama kita. Oleh karena itu, mari kita belajar dari kehidupan umat-umat Allah di dalam gereja yang mula-mula. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu pada saat ini. Bantu kami Tuhan untuk kami dapat mempraktikkan akan firman ini di dalam kehidupan kami. Ini doa kami di dalam nama Yesus. Amin.